Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gilang Akbar Radikosya. Selamat datang di video pembelajaran keamanan sistem komputer. Pernahkah kita berpikir bagaimana bisa saat kita mengirim pesan WhatsApp hanya penerima yang bisa membacanya, atau saat kita belanja dan memasukkan data kartu kredit, datanya aman dan tidak dicuri orang? Jawabannya ada pada satu konsep fundamental yang luar biasa, yaitu kriptografi. Dalam video ini kita akan mengupas tuntas apa itu kriptografi, bagaimana sejarahnya dengan metode klasik, dan bagaimana implementasinya di dunia modern. Mari kita mulai. Jadi, apa itu kriptografi? Secara etimologi, kata ini berasal dari bahasa Yunani yaitu kriptos yang artinya tersembunyi dan graphein yang artinya menulis. Jadi, kriptografi adalah ilmu dan seni menulis pesan secara tersembunyi. Tujuannya sederhana, yaitu melindungi informasi. Dalam kriptografi, ada beberapa istilah kunci yang harus kita pahami. Plain text. Ini adalah pesan asli yang ingin kita kirim, pesan yang bisa dibaca siapa saja. Lalu ada ciphertext. Ini adalah pesan yang sudah diacak atau dienkripsi. Pesan ini terlihat seperti omong kosong bagi orang yang tidak berhak. Lalu ada enkripsi. Ini adalah proses mengubah plain text menjadi ciphertext. Lalu ada dekripsi, ini adalah kebalikannya, proses mengubah ciphertext kembali menjadi plain text. Dan yang paling penting, kunci atau key. Ini adalah informasi rahasia yang digunakan untuk proses enkripsi dan dekripsi. Tanpa kunci yang tepat, ciphertext tidak akan bisa dibaca. Mari kita kembali ke masa lalu. Kriptografi klasik adalah metode yang digunakan sebelum era komputer. Biasanya mengandalkan pena dan kertas. Ada dua teknik utama, substitusi dan transposisi. Teknik substitusi atau mengganti satu unit plain text, biasanya satu huruf dengan unit lain. Contoh paling terkenal adalah Caesar Cipher, yang konon digunakan oleh Julius Caesar. Cara kerjanya sangat simpel, geser setiap huruf sebanyak jumlah tertentu. Misalnya kita pakai kunci geser 3, huruf A menjadi D, B menjadi E, C menjadi F, dan seterusnya. Jika plain text-nya adalah aman, maka ciphertext-nya menjadi DP DQ. Masalahnya, metode ini sangat lemah karena hanya ada 25 kemungkinan kunci atau geseran. Kita bisa dengan mudah mencobanya satu persatu. Ini disebut brute force attack. Selain itu, metode ini bisa dipecahkan dengan analisa frekuensi, yaitu melihat huruf mana yang paling sering muncul. Berbeda dengan substitusi yang mengganti huruf, teknik transposisi mengacak urutan huruf. Huruf-hurufnya tetap sama, tapi posisinya diubah. Contoh sederhana adalah relevance cipher atau sandi pagar. Bayangkan kita menulis pesan secara diagonal dalam sebuah pagar. Misalnya, pesan ketemu di taman dengan kunci 2 baris. Kita tulis K, T, M, D, T, M, N, E, U, I, A, A. Lalu kita baca per baris. Ciphertext-nya menjadi KTM, DTMN, U, I, A, A. Meskipun terlihat acak, metode klasik ini tetap tidak aman untuk standar sekarang. Kuncinya terlalu sederhana dan polanya mudah ditebak. Karena kelemahan metode klasik, kita butuh sesuatu yang jauh lebih kuat. Masuklah era kriptografi modern. Metode ini menggunakan operasi matematika yang kompleks dan bekerja pada level bit atau angka 0 dan 1, bukan lagi di level huruf. Kriptografi modern terbagi jadi dua kategori besar berdasarkan kuncinya, simetris dan asimetris. Kriptografi simetris atau symmetric key kriptografi menggunakan satu kunci yang sama untuk enkripsi dan dekripsi. Bayangkan Anda dan teman-teman Anda punya satu brankas dengan satu kunci yang identik. Anda memasukkan pesan ke brankas, menguncinya, lalu mengirim brankas itu. Teman Anda karena punya duplikat kuncinya bisa membukanya. Contoh populer dari algoritma ini adalah DES atau Data Encryption Standard, TDES, dan yang paling banyak digunakan saat ini AES atau Advanced Encryption Standard. Kelebihannya sangat cepat dan efisien. Kekurangannya masalah distribusi kunci. Bagaimana cara Anda mengirimkan kunci rahasia itu ke teman Anda dengan aman? Jika kuncinya bocor di tengah jalan, seluruh sistem keamanan telah gagal. Disinilah kriptografi asimetris atau public key kriptografi menjadi solusi jenius. Sesuai namanya, ia menggunakan dua kunci yang berbeda namun terhubung secara matematis.
Public key atau kunci publik. Kunci ini boleh disebar dan diketahui semua orang. Private key atau kunci privat. Kunci ini harus disimpan rapat-rapat dan hanya dimiliki oleh Anda. Analogi terbaiknya adalah kotak surat. Kunci publik. Anda adalah alamat kotak surat Anda. Siapapun boleh tahu dan bisa memasukkan surat, pesan terenkripsi ke dalamnya. Tapi hanya Anda yang memegang kunci privat yang bisa membuka dan membaca isinya. Jadi jika Budi ingin mengirim pesan rahasia ke Ani, Budi akan mengenkripsi pesannya pakai public key milik Ani. Setelah terenkripsi, pesan itu hanya bisa dibuka oleh private key milik Ani. Contoh algoritma yang paling terkenal adalah RSA. Kelebihannya, memecahkan masalah distribusi kunci. Kekurangannya, jauh lebih lambat daripada enkripsi simetris. Dalam praktiknya, kita sering menggunakan keduanya. Kita pakai metode asimetris seperti RSA hanya untuk bertukar kunci simetris, seperti AES dengan aman. Setelah kunci simetrisnya aman, sisa komunikasi data yang besar dilakukan pakai kunci simetris yang cepat tadi. Ini disebut sistem hybrid. Jadi, kita sudah melihat perjalanan kriptografi dari substitusi sederhana seperti Chester cipher hingga sistem asimetris kompleks seperti RSA. Kriptografi adalah pahlawan tanpa tanda jasa di dunia digital kita. Ia ada di mana-mana. Saat Anda melihat ikon gembok di browser Anda atau HTTPS, saat Anda mengirim pesan di aplikasi instant messaging, dan saat Anda melakukan transaksi perbankan. Tujuannya tetap sama, memastikan kerahasiaan atau confidentiality, integritas atau integrity, data, dan autentikasi atau authentication pengguna. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan Anda tentang keamanan sistem komputer. Terima kasih sudah menonton.